Selamat pagi, siang, sore, dan malam kakak, abang, asisten yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Miracle Justin Waruwu dengan NIM 08051282025051 dari kelas A. Video ini bertujuan untuk laporan akhir pemetaan sumber daya laut yang berjudul ZPPI atau Zona Potensi Penangkapan Ikan. Sebelumnya, zona potensi penangkapan ikan ini merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisa suhu permukaan laut serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS. Langsung saja kita memulai pengolahan datanya. Yang pertama itu kita membuka software ArcGIS. Nah, pada software ArcGIS ini kita masukkan Indo SHP. ID kabelnya kita masukkan. Nah, setelah itu lalu kita masukkan data SPL dan juga data klorofil A. Data ini sudah dilakukan pengolahan di SIDAS. Nah, di sini saya mengambil daerah di Makassar. Setelah itu, selanjutnya kita pilih rectangle. Di sini untuk data klorofil dan data SPL ini harus masuk semua ke dalam rectangle ini. Setelah itu, kita klik kanan pada layer, terus kita convert graphic to feature. Selanjutnya pada this layer search-nya datanya ini kita pilih ID kabu. Terus untuk outputnya ini kita beri nama area kajian, lalu save, lalu oke. Lalu setelah itu kita checklist data ini, lalu kita cari Airtable. Nah, setelah itu kita cari di analisis tools, lalu pilih overlay. Nah, pada overlay-nya ini kita pilih erase. Nah, setelah itu pada input filternya area kajian dan erase filternya ini kita ID kabu, dan untuk output filter class-nya ini kita lalu kita buat outputnya dengan nama daerah kajian, lalu oke. Lalu kita lakukan IDW dengan cara search, lalu pilih IDW yang spatial analysis. Nah, selanjutnya pada IDW-nya ini kita masukkan yang klorofil terlebih dahulu. Nah, pada Z-nya ini jangan lupa diganti dengan klorofil A. Lanjut kita pilih environment, lalu pada processingnya ini untuk S
Untuk extendnya ini kita pilih same as layer daerah kajian. Lalu selanjutnya untuk raster analis ini kita marksnya itu juga kita ganti daerah kajian. Lalu oke. Jangan lupa untuk outputnya ini kita buat dulu new file geodatabase nya, lalu kita kasih nama idw chl, lalu save, lalu oke. Nah, untuk IDW nya sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan IDW lagi seperti tadi. Kita pilih yang spatial analysis. Untuk input pointnya ini yang SPL atau yang EST. Selanjutnya jangan lupa untuk Z-nya kita ganti menjadi SST. Lalu ke environment. Setelah itu kita ke processing extendnya ini kita ganti same as layer daerah kajian. Setelah itu raster analysis, pada raster analysis ini kita maksnya ini kita ganti daerah kajian. Lalu oke. Jangan lupa outputnya ini kita buat namanya idw sst, lalu save, lalu oke. Nah, untuk IDW-nya ini sudah tampil IDW untuk SST sama SPL. Selanjutnya kita pilih Spatial Analysis Tools. Spatial Analysis Tool, lalu pilih Surface, lalu pilih yang kontur. Nah, pada kontur ini kita masukkan yang IDW klorofil dulu. Nah, untuk IDW klorofilnya ini untuk kontur intervalnya ini 0,5, lalu untuk base konturnya ini 0,2, lalu oke. Lalu kita buat, lalu jangan lupa untuk simpan kontur CHL, lalu save, lalu oke. Nah, dan juga kita lakukan lagi untuk yang SST. Nah, ini kontur intervalnya 0,5, tapi untuk base konturnya ini berbeda, kita buat 25. Lalu oke. Lalu jangan lupa outputnya juga. Lalu oke. Nah, kini kita bisa ubah warnanya. Lalu untuk konturnya itu sudah tertampil di sini. Menurut Munte et al 2018, untuk suhu permukaan laut itu berkisar 25 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk klorofil A itu nilainya itu 0,2 sampai 2 mg per m kuadrat. Nah, jadi umumnya dengan nilai kisaran tersebut merupakan ekosistem yang baik untuk ikan dapat hidup di sebuah perairan. Jadi di sini saya akan mensortir klasifikasi nilai potensial di ZPBI. Nah, caranya itu dengan kita pilih editor, start editing, kita yang SPL atau SST terlebih dahulu, lalu klik kanan open attributes. Nah, setelah itu kita pilih select by attribute. Nah, caranya itu kita klik 2 kali pada kontur, lalu klik besar simbol besar dari. Nah, di sini untuk SPL-nya itu besar dari 32 derajat. Nah, lalu apply. Nah, lalu kita delete. Nah, jadi tidak ada suhu yang lebih dari 32 derajat Celcius. Nah, lalu kita close, lalu kita save edit dan stop edit.
Nah, lakukan hal yang sama itu untuk CH klorofil A. Nah, klik kanan lalu open atribut, lalu pilih select by attribute. Nah, klik 2 kali pada kontur, lalu pilih besar dari 2, karena nilai klorofil A yang baik itu nilainya itu pokoknya kurang dari 2. Nilai yang baiknya itu adalah 0,2 sampai 2 mg. Lalu kita apply. Nah, lalu kita pilih delete. Jadi tidak ada lagi nilai yang lebih besar dari 2. Pilih geoprocessing, lalu pilih intersect. Pada intersectnya ini kita inputnya kita masukkan yang konturnya ini. Pada output type-nya ini kita pilih point. Lalu untuk outputnya kita masukkan nama ZPPI, lalu save, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul untuk intersect-nya. Nah, di sini kita bisa ganti untuk simbolnya itu, kita bisa ganti untuk fish di sini. Nah, setelah itu kita bisa unchecklist untuk IDW-nya. Nah, di sini terdapat banyak sekali gerombolan ikan. Jadi kita bisa buat untuk gerombolan ikan ini menjadi berbagai zona. Nah, di sini saya sudah membagi zona-zona pada ikan yang bergerombolan seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita lakukan layout. Nah, di sini saya sudah membuat untuk layout. Berikut merupakan hasil layout yang sudah saya buat. Ini merupakan peta zona potensi penangkapan ikan ZPPI pada bulan Februari 2020 di wilayah Makassar dengan WPP NRI 713. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.